sebagian mazhab mensyaratkan mesti ittihadul majlis. Makna ittihadul majlis, satu majlis, satu tempat. Semuanya itu mesti dalam ittihadul majlis. Walinya di situ, saksinya di situ, mempelai laki-lakinya di situ, ittihadul majlis. Ini syarat yang terketat. Jadi nikah dengan virtual, dengan online, kalau dapat dipastikan memang dialah orangnya, tidak ada unsur tipu, dan dikirim pula di sana yang memastikan, maka itu hukumnya Islam. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh laki-laki dan perempuan berada dalam satu ruangan tanpa mahram. Namanya ikhtilan. Ikhtilan itu campur aduk. Hanya saja memahami prakteknya ikhtilan itu bagaimana. Dulu kami ketika dengan Ustaz Sutrisno Badrut di Mesir, nama persatuannya Kelompok Studi Mahasiswa Riau, KSFR. Jadi kami, senior-senior kami KSFR ini termasuk yang ketat dalam masalah ikhtilan. Jadi kalau kami buat acara, yang laki-laki di ruang tamu, di sekretariat, yang perempuan masuk ke dalam kamar. Lalu kemudian suara itu yang dimasukkan ke dalam sound system. Lalu kemudian kita dalam suatu ketika hadirlah seorang dosen guru dari Al-Azhar. Ketika dia nanya, mahasiswi mana? Kata dia. Lalu kami katakan, mahasiswi di dalam. Karena laki-laki dan perempuan nggak boleh campur ada satu ruangan. Oh, praktiknya bukan gitu, kata beliau. Jadi tetap boleh dalam satu ruangan, hanya saja tempat duduknya dipisahkan. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Supaya perempuan itu tidak bisa melihat laki-laki, kalaupun melihat tengkuknya aja. Kemudian si laki-laki tidak seperti sholat atau dibuat ke samping seperti ini. Jadi tidak campur aduk laki-laki dan perempuan. Makanya kalau saya ngajar di kampus, saya masuk di fakultas psikologi, masuk di fakultas ekonomi. Kadang mereka campur, bisa dulu. Perempuan sini, laki-laki sini. Jadi ini ajaran Islam. Nah, kalau dibuat terpisah undangannya laki-laki dan perempuan, sudah cukup dengan menutup aurat. Yang perempuan menutup aurat, kemudian tidak sempit, supaya ini hubungannya baik, tidak memicu libido seksual. Kemudian ada satu sisi, orang kalau sudah terlalu sering kerja di rumah makan, itu hilang selera makan. Coba tanya orang yang kerja di rumah makan, pas makan, aku udah gak selera lagi ngeliat ayam nih, daging nih, karena tiap hari kan. Begitu juga orang kalau terlalu sering nengok perempuan, hilang selera dia nengok perempuan. Itu cerita saya itu bukan fiktif, itu fakta. Saking seringnya dia mengatakan yang banyak itu tidak apa yang urus arti itu tak bersuara dulu gini nengok perempuan, nengok kambing pula dia benar. Jadi sebetulnya ajaran itu adalah supaya menjaga kita kebersamaan kita, menjaga seperti mungkin buat debate dan kita. Jadi ini cukup. Jadi dia jadi sahabat-sahabat waliwan laki-laki perempuan. Jadi buat tamu dibuat tak itu sudah cukup dengan menutup aurat. Demikian, wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz terkait wanita yang berhijab ada saat di luar rumah? Berhijab maksudnya menutup aurat. Dalam ajaran Islam, ya asma innal mar'ata, sesungguhnya perempuan idza balaghatil mahid, sudah sampai usia haid, la yafsuhu laha ayyura minha, tidak boleh kelihatan illa hadza wa hadza. Yang boleh kelihatan hadza, maksudnya hadza ini wajah, kemudian telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan zahiruha wa batinuha, bagian belakang, bagian depan. Kemudian yang lain menutup aurat. Usulnya itu untuk menjaga perempuan. Jadi perempuan disuruh menutup itu bukan untuk mendiskriminatif, bukan. Itu untuk menjaga perempuan. Nah, jadi, tapi saya pribadi kalau saya ceramah atau usia di mana, kemudian ada perempuan, tidak berarti saya menjatuhkan marwahnya, tidak. Sama seperti Buya Hamka pernah ceramah di Bandung, tiba-tiba datang seorang perempuan. Buya Hamka, saya belum bisa pakai hijab, belum pakai jilbab, saya juga masih pakai kutek. Buya Hamka gak marah, Buya Hamka senyum. Kata Buya Hamka, nanti kalau iman mau menebal, kutekmu menipis.
paling sempurna. Daripada keras gak kena. Kalau soal itu maka berusaha. Nah, berhijab itu ketika kita dengan orang yang tidak mahram. Adapun di rumah, ada ayahnya di rumah, ada saudara kandungnya, maka aurat perempuan dengan mahram, dengan saudara kandung itu adalah menutup yang terlarang. Adapun rambutnya, lehernya, sikunya, betisnya, maka tetap boleh kelihatan. Kalau dia di rumah itu hanya mahramnya saja. Nah, ini tentang bagaimana aturan aurat dengan mahram dengan yang tidak mahram. Perempuan itu mahramnya ayahnya, adiknya laki-laki, abangnya, kakaknya laki-laki, kemudian saudara ayahnya, abang ayah, adik ayah, saudara ibunya, abang ibu, kemudian pula suaminya. Ada pun saudara suami, itu kalau ada ipar, ponakan suami, maka itu dia betul. Nah, ini untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk menjaga dia dan menjaga orang itu. Jadi dua-dua ini dijaga. Ada juga orang sekarang, nah nggak apa-apa lah Pak Ustaz, kamu nggak apa-apa, dia sudah error. Jadi kita ini jaga semua, karena prinsip dalam Islam la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Islam itu artinya peace, salam, damai, dijaga. Jaga kita, jaga juga orang. Demikian. Besar berbagai soal berjamaah di pandemi COVID dan September 2019. Sawul subuh fa'inna satminal subuh mistaramis sholat. Lurus dan rapatnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau ada orang sholat safnya tidak rapat, sholatnya sah, hanya saja tidak sempurna pada saat normal. Sekarang new normal kan? New normal itu sebetulnya bahasa halus dari enggak normal. New normal itu enggak normal sebetulnya. Kita diajak cuma kalimatnya dipilih yang familiar supaya kita nggak stres. Coba kalau dibuat keadaan secara nggak normal, jadi dibuat apa namanya new normal. Nah, jadi tulisnya tidak normal. Nah, pada saat normal saja tetap sah, apalagi karena darurat. Jadi sebetulnya di zona merah dan di zona hitam itu tidak setuju, karena dalam tuntunannya firra minal manjizum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti lari dari singa. Penyakit menular itu virusnya kelihatan. Nabi mengumpamakannya seperti singa. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya nggak takut itu dengan corona. Mana corona biar saya telan? Mudah aja orang seperti ini. Bawa dia ke kandang singa. Karena singa dengan corona sama-sama ciptaan Allah. Kenapa dengan corona mau kau telan? Aku telanlah singa 5 bulan. Gitu. Jadi agama Islam itu logis, mengajak kita untuk berakal, berpikiran. Jadi kalau orang foto itu biasanya saya berhenti dulu, karena pengalaman banyak foto yang di sosial media itu saya sedang ada yang sedang. Nah, oleh sebab itu sholat dengan berjarak itu tetap sah. Di tempat kami belajar dengan Bang Ustadz Sutrisno di bulan Ramadan kemarin disiarkan secara live sholat berjarak di Masjid Al-Azhar Kairo. Untuk menunjukkan kepada seluruh alumni Azhar, fatwa yang kalian sesuai dengan tempat kalian sekolah dulu, bahwa tetap ke masjid, tetap berjarak. Jarak fisik, tapi hati tetap ada jarak. Allah. Baik. Ustaz, di bulan Zulhijjah terkait bersyukur, apa hukumnya dan alasannya? Dan sana ini menyebutkan pun kalau bersyukurnya. Bagaimana? Praktek berkurban zaman itu detailnya begini. Idza ra'aitu hilala dzulhijjah, ketika sampai tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhi, 3 akhir bulan Zulqa'dah, beli kambing. Kambingnya ditambatkan di sekitar rumah. Dari tanggal 1 ke tanggal 10 itu kita yang ngasih makan kambingnya, kita ngasih minumnya, kita menembalanya. Nah, begitu prakteknya. Selama 9 hari itu falyumsik an asfarihi, an sya'rihi wa asfarihi. Jangan cukur kumis, jangan potong bulu badan, jangan pangkas, jangan potong kuku dari tanggal 1 sampai tanggal
10 pagi selesai sholat disembelih, makan hatinya untuk membatalkan yang hari itu dia puasa singkat tidak sampai sehari itu. Setelah itu barulah dia potong kuku dengan merapikan tubuh. Sebetulnya itu terapi dari Nabi untuk fresh, karena kita baru saja bertobat. Sebagaimana orang di tanah suci sana tahallul, cukur rambut bersih, maka kita di tanah air yang tidak bisa melaksanakan haji dan umrah, kita juga merasakan fresh, perasaan yang sama. Dosa terampuni, darah kurban menetes ke tanah sebagaimana cepatnya tetesan darah lebih cepat ampunan Allah. Dan kita pula merasakan, kita kan kalau habis potong kuku, lalu kemudian pangkas, lalu kemudian membersihkan, itu kan kita fresh, suasana baru, psikologisnya baru, fisiknya juga terasa seperti baru. Sebetulnya itu pesan yang ingin disampaikan. Tapi bahwa cukur bulu badan dengan potong kuku dari tanggal 1 sampai 10 itu bukan wajib, tidak terkait dengan rukun syarat wajib kurban. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu beberapa hari ini ada potong kuku atau cukur jenggot atau potong kumis, maka kurbannya tetap sah. Jangan gara-gara nonton berita itu di TV, di channel YouTube, lalu kemudian siapa yang mencukur, maka dia habis itu pergi ke pengurus masjid minta uang kembali. Jangan, kurbannya tetap sah. Demikian, Allah. Saya tahu. Ya, tinggal menurut saya. Besar mohon arahan. Pernikahan ritual di kawasan dari Tauhid Failanan. Ini kita ada kuat. Rukunnya ada mempelai laki-laki, pastikan dia laki-laki. Karena di beberapa kasus ternyata perempuan yang berdandan laki-laki ada, sedangkan perempuan nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting ada walinya. Karena yang akad ini wali. Dulu tradisi Melayu di Siak itu akad nikah nggak ada perempuan. Perempuan itu di kamar. Makanya si wali disuruh sama Pak Kuat nanya anak gadis di dalam. Nah, maukah engkau dengan laki-laki yang di luar itu? Lalu dinyatai. Diam dia. Kalau anak itu diam, as-sukutu ana wa ridha. Diam tanda setuju. Asal diam dia setuju. Anak gadis dulu itu. Anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Ada wali, ada mempelai laki-laki, ada wali dari perempuan, ada 2 orang saksi. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kalau tidak ada wali dan 2 orang saksi. Ada mahar, ada ijab, ada qabul. Pula usahakan nama mempelai laki-laki itu dengan nama saksi itu jangan mirip-mirip. Karena biasa kadang grogi wali itu kadang grogi. Karena pernah satu kebetulan nama mempelai itu pakai Abdul. Saya jadi saksi, dipanggilnya, "Hai Abdul Somad." Hampir saya jawab iya. Ini pelajaran. Jadi nampaknya simpel tapi teknisnya itu berbahaya. Jadi, "Hai Fulan bin Fulan." Ya Pak. Itu untuk menunjukkan bahwa dia sadar. Karena kadang nervous atau apa nggak sadar. "Hai Fulan bin Fulan." Ya Pak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Usahakan yang terlalu panjang. Dengan mahar 33,85 dan ya. Nah, sebagian mazhab mensyaratkan mesti ittihadul majlis. Makna ittihadul majlis, satu majlis, satu tempat. Semuanya itu mesti dalam ittihadul majlis. Walinya di situ, saksinya di situ, mempelai laki-lakinya di situ, ittihadul majlis. Ini syarat yang terketat. Jadi nanti kalau ada ustaz mengatakan nikah online, nikah virtual enggak sah karena tidak ittihadul majlis, tak satu majlis. Sedangkan mazhab yang lebih longgar mengatakan boleh kalau tidak ada unsur tipu. Maksudnya tidak ada unsur tipu. Misalnya calon mantunya itu sedang di Al-Azhar Mesir Kairo. Judul pernikahannya Ketika Cinta Bertasbih. Menggunakan aplikasi Zoom. Walinya di sini. Lalu ditanya calon mantunya yang nikah ini. Kayak lain. Wahai Fulan bin Fulan. Karena pakai Zoom tentu ada beberapa detik. Kalau ini sempat.
Iya, Pak. Signal rusak. Ulang lagi. Iya, Bapak. Iya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima nikahan Bapak dengan mahar tunai. Kata saksi 2 orang, sah. Maka sahlah itu. Jadi nikah dengan virtual, dengan online, kalau dapat dipastikan memang dialah orangnya, tidak ada unsur tipu, dan dikirim pula di sana yang memastikan, maka itu hukumnya sah. Saya sebutkan 2 fatwa. Fatwa pertama yang sangat ketat syarat ittihadil majelis. Fatwa kedua sah. Ustaz pilih yang mana? Saya pakai fatwa yang kedua. Kalau selamat dari tipu, maka saya memilih kedua, sah dengan syarat dan ketentuan berlain. Betul ini sah ya. Kalau Ustaz sepertinya iwal kendaraan. Tak boleh memancing di air. Baik, Ustaz, seorang laki-laki atau perempuan suatu jihad pasti pernah kesamaan dengan pria atau wanita lain. Kalau berpuasa, kemiluan adalah tanda yang besar. Itu lagunya Kusung Hujan Dao. Atau ada yang lebih ekstrim lagi, Banana Ampek dan Nanti Juga. Oleh sebab itu maka perselingkuhan itu 2. Ada namanya perselingkuhan fisik, ada namanya perselingkuhan non fisik. Yang dimaksud dengan perselingkuhan fisik dengan fisiknya dia berhubungan dengan orang lain. Tapi ada perselingkuhan non fisik, dia tidak menjalin hubungan dengan orang, tapi dibayangkannya orang, divisualisasikannya orang, berimajinasi dia. Maka dalam Islam kalau ada orang mengalami hal seperti itu, walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika dia melakukan perbuatan itu dalam pikirannya, zakarullah, dia segera berzikir mengingat Allah, fastaghfirullah, langsung minta ampun. 3 prosesnya. Berzikir mengingat Allah, minta ampun kepada Allah, walah yusirru, stop. Jangan lagi. Laki-laki bisa terjadi, perempuan juga bisa terjadi. Teringat pada orang. Karena ada orang berpendapat dia pakai pepatah hijau rumput di taman, lebih hijau rumput tetangga. Oleh sebab itu maka polisi berhati-hati betul dalam masalah ini. Semuanya berawal dari mata. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Setan tidak pernah mengajak untuk berzina, tapi setan mengajak ikuti step-step, langkah-langkah. Berawal dari pandangan mata. Ada 6 langkah. Pertama, nasratun, pandangan. Setelah pandangan, fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman, fakalamun, sehelu. Pertama, pandangan. Setelah pandangan, senyuman. Alhamdulillah sekarang pakai masker. Tak tahu bisa orang tak senyum tidak. Tiba-tiba keluar dari suara. Pertama, nazratul, pandangan. Yang kedua, fabtisamun, senyuman. Setelah itu, fakalamun, ngomong, hai, say hello. Setelah itu, famau'idun, janjian. Setelah janjian, faliqa'un, pertemuan. Kalau sudah begitu, maka terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, ini Islam sebetulnya menjaga ini. Supaya jangan sampai terjadi perselingkuhan, perzinahan, seks bebas, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang yang yakin bahwa segala perbuatan kita, bayangkan kalau perempuan itu adalah adik kita, keponakan kita. Saya selalu mengingatkan itu. Karena itu metode yang diajarkan Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Sahabat sudah nyambut di pedang. Ini orang lancang sekali, pancung kepalanya. Jangan, kata. Bagaimana kalau orang berzina dengan adik? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakak? Bagaimana kalau orang berzina dengan anakku? Bagaimana kalau orang berzina dengan ibu? Diam. Jadi kita selalu mengaitkannya ke diri kita. Saya kebetulan adik perempuan tak ada, anak perempuan anak saya laki-laki, tapi saya punya keponakan perempuan menginjak usia remaja. Jadi saya selalu membayangkan bagaimana kalau orang melakukan sesuatu. Selalu saya doakan, hampir setiap sholat saya doakan, jaga anak keponakan keluarga.
Jadi jangan sampai kita melihat perempuan itu sebagai objek. Perempuan adalah ibu kita, perempuan adalah adik kita, perempuan adalah kakak kita. Kalau begitulah orang cara pandang kesempurnaan iman itu begitu. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu la yuhibbu li nafsi, bagaimana kau sayang pada diri sendiri. Allah. Dia kata, saya ikhwan baru mulai kerja dan pengawasan pasaran. Saya ingin menikah, tapi kakak kandung dia seluruh Islam yang selalu cukup. Jadi ingin karena beliau perlu menikah, takut langkari. Boleh itu yang berada di bawah saya boleh nak kalau Ya, tapi itu ini ada di dalam kalau ada sih ada di sini kalau orang Menikah itu kalau menunggu kita mapan, kita tidak ada batasnya mapan itu. Karena kalau orang sedang kontrak rumah, dia ingin punya rumah pribadi. Ketika dia kontrak, dia mikir, ya Allah berilah rumah tipe 36 pun nggak apa-apa. Ketika dapat 36, ya Allah 70 bisa nggak? Jadi standar manusia itu, jadi saya syaratkan adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, tidak terlalu mapan, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan 5 kewajiban laki-laki yang merupakan hak perempuan: makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, pergantian. Karena kalau dituntut standar sempurna, carilah orang yang siap menerima dari nol, dekat di pom bensin. Ya betul. Jangan cari terlalu cantik, karena nanti dituduh orang kau pakai pelet. Yang pula terlalu jelek, malu bawa dia undangan. Yang sedang-sedang saja. Oleh sebab itu, siap dia, maka pinang, datang. Tak usah pacaran, langsung datang ke rumah orang tuanya. Tapi jangan datang sendiri, nanti diusirnya. Bawa orang yang kira-kira berpengaruh. Bawa. Yang bawa saya diterima nanti. Ketika setelah itu, kalau sendiri, ya, jangan berpikir terlalu berlama-lama. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008. Waktu itu umur 31. 2008. Ya saya berpikir begitu, saya harus mampan, saya harus mandiri saat ini. Akhirnya 2012 baru menikah. Kemudian anak lahir 2013. Jadi sekarang umur 43, anak baru kelas 1 SD. Sementara kawan-kawan saya itu hampir mencuci. Jadi jangan terlalu berpikir, yang penting udah pekerjaan tetap ada penghasilan, lalu kemudian yang baik itu disegerakan. Demikian. Bagaimana kalau laki-laki menikah tanpa izin keluarga? Laki-laki itu nggak punya wali. Yang perlu pakai wali itu perempuan. Tapi jangan sampai gara-gara mendengar pengajian ini pulang ke rumah, kemudian ngomong, ayah, ibu, semua, aku mau nikah tapi kalian izin nggak penting lah. Gitu berdua. Ini saya katakan bahwa kita ini kan hidup itu tidak selamanya hukum. Hukum itu halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, wajib, sunnah. Hidup ini tidak selamanya hukum, tapi ada akhlak di sana. Jadi orang kalau cuma ngaji hukum hatinya keras. Di sana ada akhlak. Ayah, ma, abang, adik, aku mau nikah dengan dia. Aku kok setuju sama dia. Jangan kau nikah sama orang Jawa. Jatuh kali derajat kita kan orang Jawa. Jangan nikah sama orang Batak. Masa dari emas langsung jadi tulang. Pahamkan dia. Ayah, ibu, kita ini tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa bapak ibu tidak lihat itu burung Garuda besar? Apa yang tertulis di tangannya? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yakinkan dia. Lalu kemudian terkait dengan, oh iya, tapi abangmu belum menikah. Jodoh itu di kuasa Allah Taala. Kalau sampai meyakini adik nikah, kakak belum nikah nanti tertunda, maka itu rusak akidah kita. Aku nggak percaya, kok bisa putus sekarang? Panggil, so, meyakinkan bapak ibu. Kalau dengan tersebut tak yakin juga ya, panggil Ustaz atau Pina. Lalu dia wahab. Jadi maksud saya musyawarahkan. Jadi tidak selamanya hukum. Ibu bekerja, ibu punya gaji. Bapak di rumah bekerja juga punya gaji. Bedanya apa?
dalam gaji bapak ada hak ibu, yaitu nafkah. Tapi dalam gaji ibu nggak ada hak bapak. Setuju? Saya ulangin sekali lagi. Dalam gaji bapak ada hak ibu, yaitu nafkah. Karena ibu ini mesti diberi makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tapi karena ibu dicinta mati ke bapak, maka kemudian dia berikan, abang, ini gajiku, ini surat mobilku, ini surat tanah. Jangankan ini, hatiku, jiwaku kuberikan, ambil semuanya. Cuman sayangnya ini kan cuma ada di sinetron-sinetron. Jadi kalau ada perempuan mau berkorban, ini saya mau bercerita antara beda hukum dengan akhlak. Kalau ada perempuan mau berkorban, Ustaz, saya mau berkorban, uangnya uang saya, gaji saya, kos-kosan ini punya saya, warisan dari bapak saya. Apakah perlu saya izin kepada suami saya? Suami mesti tahu itu punya dia. Tapi juga istri mesti menghormati suami karena dia kepala rumah tangga. Jadi jangan nyetor sendiri tiba-tiba diomongkan di masjid. Sapi kurban nomor 1, ibu pulang. Kata si suami, kok nggak kasih tahu? Pulang apa? Kurban. Oh ternyata kurban. Terserahlah, mau asing. Apa yang tanya? Si bapak juga mesti paham ketika ibu nanya misalnya, Mas, aku mau kurban. Maka bapak tinggal ngaku aja. Karena sebetulnya dia mau kurban itu bukan dia minta izin, tapi itu udah adab dia. Jadi ngerti juga. Nah, ini kadang lagi-lagi, Mas aku jangan. Padahal kan duit dia. Nah, itulah pentingnya belajar fikih dan belajar akhlak. Fikih itu penting, tapi akhlak juga penting. Orang kalau cuma belajar fikih, hukum aja, seumur hidup dia tidak akan berzakat. Karena zakat itu baru wajib ketika sampai ambang batas 55 gram emas. 85 gram emas kali 500 ribu, 42.500. 42.500 baru kena zakat. Kalau dia cuma fikih, seumur hidup dia nggak berzakat. Begitu dia lihat tabungannya 42 juta, udah hampir beli tanah. Dia pasang detektor. Pokoknya kalau udah mau sampai dekat, berbunyi, beli mobil. Pas datang petugas Basnas pada ambil zakat nanti, udah berzakat depan hidup aja sendiri. Oleh sebab itu maka belajar fikih di masjid bagus, tapi akhlak. Makanya Nabi itu datang bukan menyempurnakan hukum, tapi innamal ismu yutamima makarimal akhlak. Saya tadi sengaja sebetulnya bisa aja saya maju, saya baca di sini. Cuman saya bilang minta abang, tolong abang yang baca. Kalau saya nggak terjawab, saya kasih lihat. Tapi karena saya pertanyaannya bukan saya katakan di BRI itu pertanyaannya enteng-enteng juga. Tapi saya setelah bisa saya jawab alhamdulillah. Saya selalu mengatakan gitu. Kalau bisa saya jawab. Kalau tak bisa saya jawab, pertanyaan ini saya bawa pulang. Nanti saya buatkan videonya, saya upload, tinggal ditonton dalam Yayasan Tabung Wakaf Poman. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Itu kumpulan hewan berat, kumpulan singkat. Hidup singkat, tapi resikonya lama. Hidup ini singkat, tapi resikonya lama. Oleh sebab itu berpikir segalanya yang kita putuskan kita milih. Bahwa hidup ini singkat, tapi resiko yang akan kita terima lama. Itu saja. One easy with Paul and Evans and I'm part of the subgroup semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid. Selamatkan kami dalam agama, jangan sampai kami masuk terrusak akidah kami, ya Allah. Wa anti tasbil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa bekerja, mencari nafkah yang halal, bisa kami berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah. Wa ziyadatul ilmi, tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar menurut tuntunan Quran dan Sunnah. Wa warakatul rezeki, berkah rezeki kami supaya anak-anak kami jadi penghafal Quran, supaya mereka tidak makan haram. Wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati karena dosa kami banyak.
Wa rahmatan ilal maut, berikan kami rahmat ketika mati karena kematian itu amat sangat menyakitkan. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunkan kami setelah mati karena setelah mati kami tak bisa berharap pada apa. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut, ringankanlah kami waktu sakaratul maut karena maut mati itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami melekuk kulitnya mencari makan, menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baik. Wali ummahatina, ibu kami 9 bulan 10 hari dia kandungkan, 2 tahun dia susukan kan, tak sempat kami membahagiakan. Kami ingin kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Kalau dia masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Buat kami termasuk anak-anak yang berbakti pada orang tua kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa berkurban pada tahun ini ya Allah. Andai kami belum bisa pada tahun ini, berikan kami rezeki yang halal supaya kami berkurban tahun depan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Dari jam 7 tadi sampai jam 8.30 banyak silang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Direktur, seluruh karyawan, pegawai, keluarga besar BRI. Mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Jazakumullah khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.